Pernahkah kita bertanya, apakah semua pendapat yang berbeda pantas dibungkam hanya karena dianggap mengganggu mayoritas? Pertanyaan inilah yang menjadi inti pemikiran John Stuart Mill, seorang filsuf politik abad ke-19 yang hingga hari ini gagasannya masih relevan. Halo, saya Azhar Maisa Salsabila, dan dalam video ini saya akan mereview pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan berpikir dalam On Liberty serta kritiknya terhadap subordinasi perempuan dalam On the Subjection of Women, sekaligus melihat relevansinya dengan kondisi sosial dan politik saat ini. John Stuart Mill adalah filsuf dan ekonom politik Inggris abad ke-19 yang dikenal sebagai pembela kuat liberalisme dan hak-hak individu. Ia tidak hanya berkontribusi dalam teori politik, tetapi juga aktif secara praktis, termasuk memperjuangkan hak pilih perempuan di parlemen Inggris. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh latar pendidikan yang ketat dari ayahnya, serta pertemuannya dengan Harriet Taylor yang kedepannya akan menjadi istrinya, yang banyak membentuk pandangannya tentang kebebasan dan kesetaraan gender. Kegelisahan Mill terhadap masyarakat modern mendorong lahirnya karya On Liberty pada tahun 1859. Ia hidup di tengah masyarakat yang semakin demokratis, namun juga semakin menekan individu melalui norma sosial dan opini mayoritas. Mill melihat bahwa tirani tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat itu sendiri. Ketika mayoritas memaksa nilai, moral, dan cara hidupnya kepada individu, dari sinilah lahir gagasan utama On Liberty, bahwa setiap individu berhak atas kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak selama tindakannya tidak merugikan orang lain. Bagi Mill, kebebasan bukan hanya hak, tetapi juga sarana bagi manusia untuk berkembang, menemukan kebenaran, dan menciptakan kemajuan sosial. Oke, jadi dalam On Liberty, Mill membahas tentang konflik klasik antara kebebasan individu dan kekuasaan, yang dimana sejak lama hal ini tuh telah menjadi isu utama dalam sejarah politik. Awalnya, kebebasan dipahami sebagai perlindungan rakyat dari kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Namun, Mill menegaskan bahwa ancaman terhadap kebebasan tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Mill memperkenalkan gagasan tentang tirani mayoritas, yaitu kondisi ketika opini publik menekan individu atau kelompok minoritas agar menyesuaikan diri dengan nilai yang dominan. Menurut Mill, bahkan jika seluruh umat manusia memiliki satu pendapat yang sama dan hanya satu orang saja yang berbeda, pendapat minoritas itu tetap tidak boleh dibungkam. Alasannya kenapa? Alasannya karena membungkam pendapat sama saja dengan menutup kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Kebebasan berpikir dan berpendapat bagi Mill bukan hanya hak individu, tetapi juga mekanisme penting bagi kemajuan masyarakat, melalui apa yang ia sebut sebagai benturan ide. Suatu gagasan diuji melalui perdebatan terbuka sehingga kebenaran dapat dipertahankan atau diperbaiki. Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban sosial, Mill mengajukan konsep harm principle, yaitu prinsip bahwa kebebasan individu hanya boleh dibatasi jika tindakannya menimbulkan kerugian nyata bagi orang lain. Ia membedakan antara ucapan sekadar menyinggung dan ucapan yang menghasut kekerasan. Contohnya adalah kasus corn dealer, di mana opini keras boleh disebarkan melalui media, tetapi dapat dibatasi jika disampaikan kepada massa yang marah dan berpotensi memicu kekerasan. Gagasan ini sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukum seperti Undang-Undang ITE kerap digunakan untuk menekan kritik atau pendapat yang sebenarnya tidak menimbulkan kerugian nyata. Dalam pemikiran Mill, pembatasan semacam ini tidak sah karena didasarkan pada rasa tersinggung, bukan bahaya konkret.
Hal ini menunjukkan bahwa tirani mayoritas yang dikhawatirkan Mill kini hadir dalam bentuk modern, baik melalui hukum maupun tekanan sosial di ruang digital. Selain kebebasan berpikir, Mill juga mengemukakan gagasan radikal tentang kesetaraan gender, yang dimana itu dibahas dalam On the Subjection of Women. Pemikiran Mill tentang kesetaraan gender semakin matang melalui pengalaman pribadinya, terutama hubungannya dengan Harriet Taylor, perempuan yang sangat memengaruhi pandangan filosofisnya. Mill menyadari bahwa posisi perempuan dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan hukum yang tidak adil. Dalam The Subjection of Women tahun 1869, ia mengkritik sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang tunduk pada laki-laki. Mill berpendapat bahwa subordinasi perempuan bukanlah sesuatu yang alamiah atau rasional, melainkan warisan sejarah ketika pihak yang lebih kuat secara fisik mendominasi yang lebih lemah. Menurut Mill, sistem sosial, hukum, dan pendidikan sengaja dibentuk untuk membuat perempuan patuh dan bergantung pada laki-laki. Perempuan diajarkan bahwa tugas utamanya adalah hidup untuk orang lain, sementara potensi intelektual dan sosialnya diabaikan. Mill menilai kondisi ini bukan hanya tidak adil secara moral, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan karena menyia-nyiakan potensi setengah dari populasi. Pandangan Mill ini diperkuat oleh berbagai penelitian di Indonesia. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender bukan hanya kodrat biologis, melainkan konstruksi sosial yang diwariskan. Stereotip bahwa perempuan hanya cocok di ranah domestik masih memengaruhi kesetaraan mereka di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Sebaliknya, penelitian juga membuktikan bahwa akses pendidikan yang setara bagi perempuan berdampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi secara luas. Dalam masa kini, pemikiran Mill relevan dengan isu-isu seperti diskriminasi di tempat kerja, kekerasan seksual, dan misogini digital. Meski telah ada perlindungan hukum, perempuan masih sering diposisikan sebagai pihak yang lemah dan suaranya kurang didengar. Hal ini sejalan dengan kritik Mill bahwa hukum dan norma sosial seringkali berpihak pada kelompok dominan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan berekspresi dan kesetaraan gender memiliki relevansi yang sangat kuat hingga saat ini. Melalui On Liberty, Mill mengingatkan kita akan bahaya tirani mayoritas dan pentingnya melindungi suara minoritas demi kemajuan masyarakat. Sementara itu, melalui On the Subjection of Women, ia menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender bukan hanya persoalan moral, tetapi juga penghambat kesejahteraan sosial. Meskipun Mill tidak lepas dari kritik, pemikirannya tetap progresif dibandingkan pemikir sezamannya, dan menjadi fondasi penting bagi diskusi tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, gagasan Mill layak untuk terus dikaji dan digunakan sebagai alat refleksi kritis terhadap praktik sosial dan politik di masa kini. Terima kasih.